yaitu Bapak Yukan dan Bapak Sekretaris Yayasan kita yaitu Bapak Hafiz Musa SD. Selanjutnya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pimpinan dari sebelah Satker di Yayasan Hamka yang barangkali hari ini tidak bisa dibeli, maksudnya dibisakan ambil salah satu saja, tidak bisa. Jadi 3 komponen ini untuk karena 3 komponen ini utuh, maka semua yang terkait, yang terikat ke dalam ketiga komponen ini, insya Allah aman dunia, aman sakratul maut, aman di alam barzakh, aman sampai akhirat hari kiamat atau pada masa, dan aman di akhir keabadian hidup kita, yaitu surga dan neraka. Akidah kembali tadi, siapa yang diikat, kemana diikatkan jiwa kita, kemana diikatkan? Diikatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa sudah sholat Isya belum juga pulang, tidak dapat berita dan kabar. Bagaimana jiwa itu? Makin naik volume gelisahnya. Sudah sampai jam 00 malam, nggak ada berita, nggak ada kabar. Bagaimana perasaan jiwa itu? Makin khawatir, makin cemas, kan begitu? Dan lanjutnya misal ternyata ibu dapat kabar suami ibu sudah innalillahi wa inna ilaihi. Bagaimana kondisi kejiwaan ibu ketika itu? Coba jawab. Bagaimana perasaan hati ketika itu? Bagi roba. Dapat kabar suami wakola innalillah dan jatuh di rumah sakit. Bagaimana perasaan ibu? Malah meronta-ronta, bahkan seluruh cacing kangean kepadanya rotok kan gitu. Seluruh cacing kangean atau di dalam badan atau di desimin luar, bahkan bisa sampai pingsan. Kenapa kok seperti itu, Bu? Karena jiwa ibu saking diikatkannya kepada seorang suami. Pada suami itu ma'indakum yafad, ma'indakum yafadu wa ma'indallahi baqin. Di sisi kamu itu kan hancur, punah, lebur, habis semua. Maka sisi Allah yang abadi, sisi Allah yang maha kuat. Kalau begitu sisi alam semesta ini punah, habis, lemah. Kembali akidah. Ketika jiwa kita ini kita ikatkan kepada yang maha kuat, maka jiwa itu dalam rentetan kehidupan ini sampai ajal, maka dia akan tetap menjadi kuat. Kenapa? Karena jiwa itu terikat kepada yang maha kuat. Itu namanya akidah. Ketika jiwa ini diikatkan kepada yang hancur, yang punah, yang bisa habis sebentar-sebentar habis, maka jiwa ini akan punah sama dengan apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan. Dan itu yang disebut akidah. Kedua, sebentar aja Ibu. Yang kedua, iman. Iman itu yakin, atau dalam istilah knowledge-nya prinsip. Prinsip atau yakin. Yang yakin itu siapa? Jiwa. Aku yang yakin. Yang kedua, yang ketiganya tauhid. Tauhid itu esa, satu.
Apa yang dimaksud? Yakinnya jiwa ini kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan diri kita, yang menghidupkan kita, yang memberi kehidupan kepada kita, yang mematikan kita, yang melanjutkan hidup kita nanti, memberikan balasan dunia dan akhirat, neraka dan surga. Maka yakin kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, satu. Artinya apa Ibu? Akidah tadi, jiwa, karena kita yakin kepada Allah, jiwa kita itu harus diikatkan kepada yang Maha Esa, yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan potensi powernya adalah Al-Asma'ul Husna. Dengan Al-Asma'ul Husna itulah terwujudnya alam semesta ini, terwujudnya diri kita, terwujudnya Nabi Allah Muhammad SAW. Maka ini yang dimaksud esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kajian panjangan tentang tauhid itu, nanti ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dan begitu ini teknologinya nanti. Nah, sekarang kita buka saja dulu. Oke, apa Ibu? Kalau begitu landasannya itu adalah akidah itu landasannya surah Al-A'raf 172. Yang iman itu surah An-Nisa 135. Yang tauhid itu surah Al-Ikhlas 1-4. Dan Al-Ikhlas itu surahnya dikaitkan dan terkait kepada surah An-Nisa ayat 135. Itu landasan kita. Maka karena waktu yang simpel, jadi kajian kita juga simpel. Kembali Pak Ibu, akidah ikatan tali. Terus apa itu talinya? Mana tali yang mengikatkannya itu? Maka talinya itu adalah itu yang disebut dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terdapat dalam surah Al-A'raf 172 disambung kepada surah At-Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholat. Kita lanjutkan nanti ujungnya. Tidak ada Tuhan kecuali, maka di ayat 14 fa'budni, sembah aku. Kata Allah, yang dimaksud aku itu Allah. Kalau begitu, setelah engkau yakinmu itu diikatkan kepada yang Maha Esa, Allah, yang disebut dengan tauhid, maka tiga komponen ini menjadi satu. Kalimat yang mengikatkan ketiga komponen itu adalah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan di alam semesta ini kecuali Allah. Tutup auratmu. Sudah itu jilbabun, pakailah jilbabmu, ulurkan ke seluruh tubuhmu dan tutuplah dadamu. Itu ayat Pak. Bagaimana ini kira-kira Pak Ibu? Bu, sudahkah cocok dengan ayat itu? Kalau begitu, kenapa amburadul tidak sesuai dengan ayat? Kembalikan, memang betulkah bahwa iman kita dianggap rusak ada kutip? Akidah kita belum mengikat. Kenapa? Karena aturan-aturan menutup aurat kita masih mencontoh kepada yang lain, mencontoh tayangan televisi, mencontoh para iklaner,
mencontoh para nasabah saya ibu yang tahu kan. Kalau di TV kita tengok apa ibu kan pakai jilbab, sudah ditutup sebenarnya. Kalau dilepaskan jilbab itu Pak Ibu tertutup tubuhnya. Tapi karena ada desainer yang lain, oh enggak, ini enggak seni, maka diambil ujung jilbabnya, dililitkan ke leher, mutar lagi, yang sebelahnya tertutup, yang sebelahnya terbuka. Kan begitu. Tambah embel-embel aksesoris lainnya. Semua untuk buat kamu, cantik amat. Itu kan kata desainer. Kembalikan, yakinkah bahwa kita sudah beriman itu? Yakinkah kita akidah kita sudah, jiwa kita sudah berakidah? Yakinkah kita tauhid kita kepada Allah sudah mengatakan demikian? Kenapa? Kita kembali baik. Yang mengikat kita, tali yang mengikat jiwa kita kepada Allah adalah kalimat La ilaha. Ada 4 makna terkandung di dalamnya. 1, tidak ada Tuhan kecuali. Kalau Tuhan yang dimaksud ini masuk merujuk kepada tauhid rububiyah. Pertama, yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menghidupkan kita Allah. Yang menciptakan langit dan bumi semua isinya Allah. Yang memberikan kehidupan kita di alam ini Allah. Semuanya terkait kepada Al-Asma'ul Husna Tis'atau wa Tis'ina. Maka wujud sumber itu dari Asma'ul Husna yang mewujudkan kepada ciptaannya. Maka hal ini tadi itu yang pertama adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pengakuan itu yang tertuang dalam surat Toha ayat 14, Fa'budni. Maka masuk kedua yang artinya dalam kitab Tauhid dijelaskan La ma'buda bihaqqin illallah. Atau makna yang kedua, tidak ada yang berhak engkau sembah kecuali Allah. Kaitan itu, pernyataan itu kepada surat Toha ayat 14 itu. Maka perintah yang pertama setelah iman kepada Allah, setelah jiwa ini diikatkan kepada Allah yang Maha Esa itu, maka perintah yang pertama adalah fa'budni, aqimis sholat. Itu perintah pertama. Oke. Lanjut, makna yang ketiga setelah menyatakan iman kepada Allah, setelah menyatakan tidak ada yang berhak aku sembah, saya sembah kecuali Allah. Menyembah yang dimaksud adalah tunduk jiwa kita ini kepada yang Maha Esa tadi. Kalau tunduk kan gitu. Yang ketiganya tunduk. Maka makna yang ketiga, tidak ada yang berhak aku patuhi perintah Tuhan illa kecuali perintah Allah. Itu yang makna ketiga dari la ilaha illallah. Dan makna yang keempat adalah tidak ada yang berhak aku taati, taat aturan-aturan atau hukum atau sistematika dalam tauhid illa kecuali mentaati semua perintah Allah. Aku nyoba itu. Perintah Allah ada di sini. Ketika perintah ada aturan, ya. Contohnya coba ibu. Perintah Allah kita minta contoh sholat. Allah perintahkan sholat dia. Tentu ada aturan, ada sistem. Sekarang jalankan tangan saya. Kata Allah, wujud pengaplikasian dari ayat kepada hadis Nabi. Kata Nabi sampaikan, angkat tanganmu
rendahnya sampai di bahu, ujung jari, rendahnya sampai bahu, tingginya sampai daun telinga. Kalau begitu angkat tangan, bahu, batasnya daun telinga, kayak gitu. Itu aturan, kayak gitu. Dek kawan kita mungkin di awal dek itu pernah tak angkat tangan itu lebih dari telinga. Allah, karena ada pula di bawah saja Pak, sampai kali isinya Allah. Dulu yang aneh, Ustaz menjadi Ustaz sengaja bersunat-sunat di belakang Jumat, ini Jumat banyak sunat-sunat, adalah angkat tangannya seperti ini ya Pak Ibu. Allah, sampai siklusnya kan ada. Ini yang dimaksud atu. Kalau kata Allah dan Rasul sampaikan, angkat tanganmu sehingga bahu sampai daun telinga. Bagaimana? Kalau tauhidnya benar, akidahnya mantap, kuat, imannya terikat kepada Allah, tentu mentaati semua aturan. Perintah Allah aman dia laksanakan, tapi aturannya tidak cocok dia lakukan. Ini yang maksud. Tidak semua perintah yang dilakukan orang beriman dia akan laksanakan aturannya. Tapi orang melaksanakan aturan Allah pasti melaksanakan perintah. Nah kita inilah yang banyak dalam kehidupan kita. Oke Pak Ibu, jadi 3 komponen ini meramah sebuah proses, semua sistem yang disebut dengan syariah, maka ujungnya adalah outputnya itu adalah kesucian jiwa. Outcome-nya itu adalah surga. Itu outcome. Jadi inputnya adalah satu akidah, yang kedua iman, yang ketiga tauhid. Itu inputnya. Yang prosesnya adalah pelaksanaan kalimat La ilaha illallah. Sistem aturannya adalah syariah, berarti Quran hadis. Outputnya adalah kesucian jiwa. Outcome-nya adalah ketenangan, kesenangan. Di dalam ketenangan itu ada bahagia, ada kesenangan, dan seterusnya. Maka akhirat outcome-nya adalah surga. Karena waktu batasi Bapak Ibu, cukup dulu sementara. Dari waktu kita sambung atau kajian khusus, nanti harusnya sudah sedia laptop dan sudah sedia fokus. Karena waktu batasi, kita cukupkan. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya, di pagi hari ini, yaitu bagaimana kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan adanya 3 komponen ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akidah, iman, dan tauhid. Berikutnya kita berikan kesempatan beberapa kata-kata yang akan disampaikan kepada Bapak oleh Bapak Dr. Anas Zulkifli Ali-Joko. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita pagi ini bisa berada dalam masjid Haja Yuliana ini. Perdana ini Pak Ustadz dalam rangka mengadakan tausiah umum kepada seluruh karyawan-karyawati PMTHK. Semoga kegiatan ini diridhoi Allah dan bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang kita lakukan selalu bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam untuk Rasulullah yang akan selalu menjadi tauladan kita. Insya Allah dari tauladan itu kita mendapatkan kebahagiaan dunia yang bersamaan. Pak Paul yang saya hormati, bendahara, Pak Kepala Sarjana, Kepala UPT, SMP, SMA, dan asrama, majelis guru, dan karyawan-karyawati, serta wali kamar yang saya hormati, permisi. Terima kasih atas kehadiran semua majelis guru, wali kamar, kepala sekolah, dan seterusnya. Dan saya mewakili yayasan akan selalu berbenah demi kejayaan bangsa. Tidak ada kata-kata. Sekali lagi terima kasih Ustaz, jangan bosan-bosan. Beliau juga Dewan Penasehat, Dewan Pengawas Syariah Koperasi kita, ya, koperasi kita. Insya
insyaallah ke depan kajian lebih mendalam, tapi sifatnya umum Pak. Ya, dia umum tapi spesifik itu teman. Pada maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zulkifli telah memberikan informasi arahan kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara, kalau ada kesalahan nama dan mungkin karena sudah kita di pagi hari dapat informasi menjadi MC dan sudah lama tidak menjadi MC juga, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.